Kecelakaan. Pagi itu biasa saja. Jam 5:15, aku sudah bangun seperti biasa. Naila masih meringkuk di kamar sebelah. Andi baru selesai mandi, rambutnya masih basah. Aku goreng telur ceplok, nasi sisa semalam aku panasin jadi nasi goreng kampung. Bau bawang goreng dan kecap menari di dapur kecil kami di Klaster Melati, Bekasi. "Mas, telurnya mateng apa setengah mateng?" tanyaku sambil nyanyi-nyanyi kecil. "Mateng aja, Rin." "Aku buru-buru, meeting pagi," jawab Andi sambil nyanyi juga, suaranya fals tapi aku suka. Dia cium pipiku, cium kening Naila yang baru bangun ngantuk-ngantuk, terus buru-buru keluar. Aku lihat mobil Avanza Silver, kami keluar gerbang Klaster. Biasa. 10 tahun nikah, setiap hari hampir sama. Aku nggak pernah bosan. Hari itu aku cuti dari kantor. Rencananya mau ke rumah mama di Cilengsi, sekalian antar Naila main sama sepupu-sepupunya. Aku mandikan Naila, pakaiin baju pink kesukaannya, terus kami berangkat jam 9 lewat. Jalan tol Cipularang masih sepi, matahari baru naik, musik dangdut koplo mengalun dari speaker mobil. "Mama, Naila mau ice cream," rengek Naila dari kursi belakang. "Nanti ya, sayang. Di rumah nenek ada es krim wals banyak." Aku senyum lewat kaca spion. Hidupku waktu itu terasa lengkap banget. Sampai di KM 92, tiba-tiba ada truk kontainer dari arah berlawanan nyelonong ke jalur kami. Supirnya kayaknya ketiduran. Kecepatan kami 100 km per jam, truk juga. Aku cuma sempat teriak, "Ya Allah," sambil injak rem mati-matian. Ban mobil berderit keras, bau karet terbakar. Lalu, dentuman keras banget. Gel. Aku sadar lagi karena bau alkohol dan suara orang ribut. Kepala aku pening, badan rasanya remuk. Aku coba gerakin kaki, nggak bisa. Pinggang ke bawah kayak nggak ada. Aku panik. "Naila! Naila mana?" Aku teriak sekuat tenaga. Ada suster yang pegang tanganku. "Bu, tenang. Anak ibu selamat, cuma luka ringan. Sekarang di ruang anak." Aku nangis. Bukan karena sakit, tapi karena Naila selamat. Tangan aku gemetar, air mata nggak berhenti. Dokter bedah saraf datang sore harinya. Wajahnya serius. "Bu Rina, tulang belakang ibu patah di T12L1. Sumsum tulang belakang terjepit parah. Kami sudah operasi tadi malam, tapi kemungkinan besar lumpuh permanen dari pinggang ke bawah." Dunia aku berhenti berputar. Aku cuma bisa nganga. Nggak ada suara keluar. Malamnya Andi datang. Matanya merah, rambut acak-acakan, baju kusut. Dia langsung peluk aku erat-erat sampai aku sesak. "Rin, maafin aku telat. Aku takut banget." Suaranya gemetar. Aku cuma bisa peluk dia balik. Aku masih bisa gerakin tangan, itu yang aku syukuri. "Mas, aku takut, aku nggak bisa jalan lagi," katanya. Aku nangis di dadanya. Andi angkat muka aku, tatap mataku dalam-dalam. "Dengerin ya, Rin. Aku nggak akan ninggalin kamu. Apapun yang terjadi, kita sudah janji di pelaminan, kan? Dalam susah maupun senang. Aku akan rawat kamu seumur hidup kalau perlu. Naila butuh ibunya, aku butuh istriku." Aku nangis lagi, tapi kali ini nangis lega. Aku percaya banget sama kata-katanya. 10 tahun dia nggak pernah bohong sama aku. Dia orang yang pendiam tapi setia. Aku pegang tangannya erat-erat. Malam itu dia tidur di kursi lipat kecil di samping ranjangku. Kadang aku bangun karena sakit. Dia langsung bangun, gantiin infus, usap punggungku, kasih minum. Dia nggak pulang 3 hari berturut-turut. Hari keempat, dokter bilang aku boleh pindah ke rumah kalau sudah stabil. Andi senyum lebar. "Kita pulang yuk, Rin. Aku sudah siapin semuanya di rumah. Aku beli ranjang rumah sakit, beli popok dewasa, aku cari perawat juga kalau perlu." Aku tersenyum. Masih sakit semua, tapi hati aku hangat banget. Tanggal 12 Juni 2023, aku pulang ke rumah dengan ambulans. Andi gendong aku dari berangkar ke ranjang baru yang dia letakkan di ruang tamu biar aku nggak kesepian di kamar. Naila lari peluk aku, pipinya masih ada bekas jahitan kecil di dahi. "Mama pulang. Mama nggak boleh pergi lagi ya," kata Naila sambil cium pipiku berkali-kali. Andi berdiri di samping, tersenyum lihat kami.
Matanya berkaca-kaca. Malam itu kami tidur bertiga di ranjang besar yang dipindah ke ruang tamu. Andi di kanan, Naila di kiri, aku di tengah. Aku masih bisa gerakin tangan, peluk mereka berdua. Aku pikir, meskipun aku lumpuh, aku masih punya keluarga utuh. Aku masih punya Andi yang janji gak akan ninggalin aku. Aku masih punya alasan untuk hidup. Aku gak tahu, itu adalah hari terakhir aku merasa benar-benar punya suami sepenuhnya. Bulan pertama di rumah. Hari-hari pertama di rumah terasa seperti bulan madu yang aneh. Ranjang rumah sakit berdiri di tengah ruang tamu, dikelilingi tirai putih tipis yang Andi beli supaya aku nggak malu kalau ada tamu. Setiap pagi jam 6 tepat, Andi bangun, ganti popok dewasa aku, cuci pantat aku pakai air hangat, lap sampai kering, tabur bedak bayi biar nggak iritasi. Dia lakukan semua sambil bercanda. Wah, istriku masih mulus kayak bayi nih, katanya sambil nyanyi lagu, bayi aku, versi dangdut. Aku cuma bisa ketawa sambil malu. Sakitnya masih luar biasa, tapi aku senang dia lakukan sendiri, nggak mau perawat. Siang hari dia kerja dari rumah. Laptopnya di meja makan, cuma 5 meter dari ranjangku. Kadang dia lagi meeting Zoom, aku panggil pelan, "Mas, aku pipis." Dia langsung mute mic, lari ke aku, ganti popok, balik lagi meeting sambil pura-pura batuk biar orang nggak curiga. Malamnya dia bantu aku mandi di kamar mandi. Kursi plastik khusus sudah dia pasang. Dia siram aku pakai gayung, keramas, sabun sampai ke sela-sela yang gak bisa aku jangkau lagi. Aku lihat badannya basah kuyup, bajunya nempel di badan. Aku cium pipinya. "Makasih ya, Mas. Kamu gak jijik sama aku?" Dia cium keningku lama. "Jijik apaan? Kamu kan istriku. Aku sayang kamu." Bulan pertama itu aku benar-benar merasa beruntung punya suami kayak Andi. Tapi minggu ketiga, mulai ada yang aneh. Andi mulai pulang malam. Awalnya jam 7, terus jam 8, lalu jam 10. Alasannya selalu, lembur. Kantornya kan di rumah. Kok masih lembur? Tapi aku gak berani banyak tanya. Aku takut dibilang merepotkan. Malam itu jam 11 aku masih nunggu. Naila sudah tidur di sampingku. Aku telpon Andi 3 kali, nggak diangkat. WhatsApp aku cuma centang 1. Aku cuma bisa menatap langit-langit sambil menahan pipis. Popokku sudah penuh, basah, dingin, perih di kulit. Aku nggak bisa ganti sendiri. Jam setengah 12 pintu dibuka pelan. Andi masuk bau alkohol. Matanya merah. "Mas, kamu kemana?" Aku nunggu dari tadi. Suaraku pelan banget, takut dia marah. Dia cuma melengos, buka sepatu, lempar tas. "Lembur, Rin. Capek aku. Aku pipis dari tadi, Mas. Popoknya basah banget." Dia mendengus keras. "Bentar ya, aku mandi dulu." Aku menahan tangis. 15 menit kemudian dia keluar pakai celana pendek, langsung ganti popokku tanpa bicara. Gerakannya kasar. Aku meringis kesakitan waktu dia angkat pantatku terlalu tinggi. Pelan-pelan, "Mas, sakit." "Ya Tuhan, Rin. Aku capek banget. Kamu masih ngeluh." Aku diam. Air mataku jatuh ke bantal. Malam itu pertama kalinya dia tidur di kamar, bukan di kasur lipat sampingku. Aku dengar dia ngorok keras. Aku cuma bisa menatap tirai putih yang bergoyang di tiup kipas angin. Rasanya dingin banget meskipun AC mati. Besok paginya dia minta maaf. Bawa sarapan roti bakar kesukaanku, cium keningku berkali-kali. "Maafin aku ya, sayang. Semalam aku stres di kantor." Aku peluk tangannya. "Nggak apa-apa, Mas. Aku ngerti kok." Aku masih percaya dia cuma capek. Tapi kejadian serupa terulang lagi. Dan lagi. Dan lagi. Malam Jumat akhir bulan pertama, Andi pulang jam 1 malam. Aku sudah pipis di popok 2 kali, kulitku sudah lecet merah. Naila bangun nangis karena takut gelap, aku cuma bisa peluk dia sambil bisik, "Papa sebentar lagi pulang, sayang." Andi masuk, langsung selonjoran di sofa tanpa ganti baju. Bau parfum perempuan tercium samar dari bajunya. "Mas, aku pipis dari jam 8, aku berbisik. Dia bangun perlahan, matanya sayu. "Rina, aku capek banget.
Bisa nggak kamu ngerti aku juga susah? Aku kerja buat siapa? Buat kalian berdua? Sekarang aku pulang malah disambut keluhan. Suara dia naik. Naila terbangun lagi, takut. Aku menangis pelan. Maaf, Mas, aku cuma takut infeksi lagi. Dia mendengus, ganti popokku dengan kasar, buang popok bekas ketong sampah keras sampai bunyi, brak. Lalu dia masuk kamar, pintu dibanting. Aku menangis sampai tenggorokan sakit. Naila peluk aku, tangannya kecil memeluk leherku. Mama jangan nangis. Papa marah karena capek. Aku cium kening anakku. Iya, sayang. Mama nggak boleh nangis. Tapi aku nangis lagi sampai pagi. Air mata jatuh ke bantal, bantal basah, popok basah, hati aku jauh lebih basah lagi. Pagi harinya Andi bangun biasa, bawa sarapan, cium aku, minta maaf lagi. Aku maafin lagi, karena aku masih percaya dia cuma capek. Karena aku masih berpikir, suami yang 3 minggu lalu tidur di kursi rumah sakit nggak mungkin berubah secepat itu. Aku nggak tahu, itu baru permulaan. Perubahan yang terasa. Bulan kedua, rumah mulai terasa seperti kandang kosong. Andi sudah jarang kerja dari rumah. Pagi dia cium keningku sekilas, cium Naila, terus pergi. Pulangnya nggak tentu. Kadang jam 8 malam, kadang jam 12, kadang lagi aku sudah tidur. Aku cuma bisa nunggu di ranjang, HP di tangan, layar senter nyala biar nggak gelap banget. Setiap bunyi motor lewat, aku kira dia. Ternyata bukan. Aku mulai sering pipis malam. Dokter bilang kandung kemihku nggak bisa nahan lagi, harus pakai popok 24 jam. Kalau Andi nggak ada, aku cuma bisa tahan sampai pagi. Kadang nggak kuat, akhirnya ngompol di kasur. Bau pesing, aku nangis sendiri, ganti sprei susah payah pakai satu tangan. Naila bangun, bantu tarik sprei, anak 6 tahun bantu ibunya yang lumpuh. Aku malu banget. Satu hari Rabu, adik iparku, Rika, datang bawa buah. Dia duduk di kursi dekat ranjangku, matanya berkaca-kaca. Kak, aku dengar dari teman kantor Mas Andi, katanya Mas Andi sering kelihatan sama cewek baru di kantor. Namanya Lisa. Muda, cantik, bisa jalan kaki sendiri. Dunia aku langsung gelap. Aku cuma bisa geleng-geleng kepala. Nggak mungkin, Rik. Mas Andi nggak gitu orangnya. Rika cuma diam, pegang tanganku erat. Malamnya aku telpon Andi jam 8. Mas, kamu di mana? Pulang yuk, aku kangen. Aku masih di kantor. Rin, ada deadline. Tapi Rika bilang kamu sering sama Lisa. Dia langsung naik nada. Rina, kamu kok percaya omongan orang? Aku kerja buat kalian, malah dituduh macem-macem. Aku butuh refreshing juga, tahu? Nggak mungkin aku di rumah terus kayak perawat. Telepon ditutup. Aku cuma denger, tut, tut, tut. Malam itu dia pulang jam 1 lelet. Bau parfum perempuan lebih kuat dari sebelumnya. Aku pura-pura tidur. Dia masuk kamar langsung, nggak nengok aku sama sekali. Besok paginya aku coba tanya baik-baik. Mas, aku cuma takut kehilangan kamu. Aku nggak bisa apa-apa lagi sekarang. Kamu segalanya buat aku. Dia duduk di ujung ranjang, tatap aku dingin. Rin, aku juga manusia. Aku capek ngurusin kamu 24 jam. Aku masih 35 tahun, aku mau hidup juga. Lisa cuma teman kantor yang ngerti aku. Kamu kok curigaan banget sekarang? Aku nangis. Aku cuma takut, Mas. Ya sudah, kalau takut, berhenti curiga. Aku nggak suka istri yang posesif. Dia pergi tanpa cium aku lagi. Sejak hari itu, dia makin jarang pulang. Ada malam aku nunggu sampai jam 3 pagi. Naila tidur meringkuk di sampingku, takut gelap. Aku telepon berulang-ulang, akhirnya HP-nya mati. Aku nangis pelan-pelan sampai tenggorokan kering. Aku buka galeri HP, lihat foto-foto kami dulu, liburan ke Bali, ultah pernikahan ke-8, Naila baru lahir. Aku peluk HP itu kayak peluk Andi yang dulu. Pagi harinya dia pulang jam 6, mata panda, baju kusut. Langsung masuk kamar mandi. Aku lihat ada bekas kismar merah di kerah bajunya. Aku pura-pura nggak lihat. Aku coba chat baik-baik.
Mas, aku sayang kamu. Pulang cepat ya malam ini. Aku takut sendirian. Balasannya cuma, ya. Satu kata. Dingin banget. Malam Sabtu, Naila ulang tahun ke-7. Aku sudah susah payah pesen kue tart kecil lewat ojol, hias kertas kado sendiri pakai tangan. Aku paksa diri senyum biar Naila senang. Jam 7 malam Naila sudah pakai baju princess. Duduk di sampingku, nunggu papa pulang tiup lilin. Jam 8, belum datang. Jam 9, Naila mulai ngantuk. Jam 10, Naila nangis. Papa nggak sayang Naila lagi ya, Ma? Aku peluk anakku, hati aku remuk. Papa cuma sibuk, sayang. Jam 11, pintu dibuka. Andi masuk bawa plastik kresek isi kue ulang tahun yang sudah penyok. Matanya merah, bau alkohol. Maaf ya, telat. Tadi meeting dadakan. Naila lari peluk dia, tapi Andi cuma angkat Naila sebentar terus turunin lagi. Papa capek. Sayang, besok ya mainnya. Dia masuk kamar, nggak ikut tiup lilin. Aku sama Naila tiup lilin berdua. Naila senyum paksa, tapi aku lihat matanya basah. Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku buka Instagram, cari nama, Lisa, yang banyak follow Andi. Akhirnya ketemu. Lisa Cantika. Foto profilnya dia sama Andi di rooftop kantor. Tangan Andi peluk pinggang Lisa. Captionnya, best cole gue ever hati merah 2. Aku zoom foto itu sampai piksel pecah. Aku lihat senyum Andi di foto itu. Senyum yang dulu cuma buat aku. Aku nangis tanpa suara sampai subuh. Naila bangun, peluk aku. Mama kenapa nangis lagi? Aku bohong. Mama kangen papa, sayang. Padahal aku sudah mulai takut. Kalau kangen, ini bakal jadi kehilangan selamanya. Pengakuan pertama. Malam itu hujan deras banget. Petir menyambar-nyambar, listrik mati 2 kali. Aku cuma bisa baring sendirian di ranjang rumah sakit. Lampu emergency kecil warna kuning temaram. Naila sudah aku suruh tidur di kamar sama Mbak Siti, pembantu rumah tangga yang akhirnya aku terima karena aku nggak tahan lagi ngompol semalaman. Jam 11 lewat, pintu depan dibuka pelan. Aku dengar langkah Andi berat, basah, sepatunya berbunyi, kletok-kletok, di lantai keramik. Bau hujan dan parfum perempuan langsung masuk ke hidungku. Dia masuk ruang tamu, berdiri di ujung ranjangku. Baju batiknya basah setengah badan, rambut acak-acakan. Matanya merah, kayak habis nangis atau habis minum. Aku nggak tahu lagi. Mas, kamu dari mana? Aku takut tadi listrik mati. Suaraku pelan, masih berharap dia peluk aku seperti dulu. Dia cuma diam. Tarik napas panjang, lalu duduk di kursi plastik dekat ranjang. Tangan dia gemetar. Rin, aku nggak bisa lagi. Aku langsung kaku. Jantungku kayak dihantam palu. Nggak bisa apa, Mas? Aku nggak sanggup terus kayak gini. Aku masih muda, Rin. Aku 35 tahun. Aku nggak mau hidupku cuma ganti popok. Angkat badan kamu, bantu kamu pipis, seumur hidup. Air mataku langsung jatuh. Aku coba pegang tangannya, tapi dia tarik pelan. Mas, kita kan janji. Kamu bilang sendiri di rumah sakit, apapun yang terjadi. Kamu bilang kamu nggak akan ninggalin aku. Dia menunduk, suaranya parau. Aku tahu aku bilang gitu. Tapi aku nggak nyangka bakal seberat ini, Rin. Setiap hari aku pulang capek, yang aku lihat cuma kamu terbaring butuh bantuan. Aku nggak bisa peluk kamu beneran, nggak bisa ajak kamu jalan, nggak bisa apa-apa lagi. Aku mati rasa. Aku sudah nangis kejer. Tapi aku juga nggak minta lumpuh. Mas, aku juga pengen jalan lagi. Aku juga pengen masakin kamu tiap hari kayak dulu. Ini bukan salahku. Dia angkat muka, matanya basah tapi tatapannya dingin. Aku tahu ini bukan salah kamu. Tapi aku nggak kuat, Rin. Aku udah coba 2 bulan. Aku udah capek berusaha. Aku sudah sayang sama orang lain. Dunia aku langsung hancur berkeping-keping. Aku teriak, Lisa? Yang di Instagram itu? Yang kamu peluk di foto itu? Dia cuma mengangguk pelan. Sejak kapan, Mas?
Sejak aku kecelakaan? Atau sebelumnya sudah? Sejak kamu masuk rumah sakit minggu kedua. Dia yang nemenin aku makan malam karena aku gak tega ninggalin kamu sendirian. Dia yang dengerin aku nangis di parkiran. Dia yang bikin aku ngerasa masih hidup. Rin, aku sudah gak bisa napas. Dada aku sesak banget, kayak ada batu besar nindih. Mas, aku mohon, jangan tinggalin aku. Aku cuma punya kamu sama Naila. Aku gak bisa apa-apa lagi. Kalau kamu pergi, aku mati, Mas. Aku raih tangannya, cium tangannya berkali-kali, air mata aku banjiri jari-jarinya. Dia tarik tangannya pelan. Berdiri. Maaf, Rin. Aku sudah putusin. Besok aku ambil baju-bajuku. Naila ikut aku dulu ya. Kamu belum mampu ngurus dia full time. Aku teriak sampai suaraku habis. Jangan ambil Naila. Andi, aku mohon. Jangan tinggalin aku sendirian. Dia cuma memunggungi aku, masuk kamar, ambil tas besar, masukin baju-baju kerjanya, celana dalam, kaos kaki. Semua dimasukkan cepat-cepat. Aku cuma bisa menangis di ranjang. Badanku gemetar, popoku basah lagi karena aku pipis ketakutan. Sebelum keluar, dia berhenti di pintu. Aku tetap kasih nafkah bulanan. Aku bayar Mbak Siti. Aku nggak akan lupa kalian. Tapi, aku nggak bisa jadi suami kamu lagi. Dia buka pintu, hujan masih deras. Aku teriak nama dia berkali-kali. Andi, Andi, kembali. Aku mohon. Pintu ditutup. Mobil Avanza Silver yang dulu kita beli bareng dinyalakan. Lampu belakangnya menyala merah, lalu menghilang di balik hujan. Aku sendirian di ruang tamu gelap. Lampu emergency mati karena baterainya habis. Gelap total. Aku cuma bisa teriak tanpa suara. Tanganku memukul-mukul kasur, badanku yang dari pinggang ke bawah gak bisa gerak. Rasanya seperti mayat hidup. Aku nangis sampai muntah. Muntahannya jatuh ke bantal, ke bajuku sendiri. Bau asam. Aku gak peduli. Aku cuma teriak dalam hati, ya Tuhan, kenapa aku masih hidup kalau harus begini? Pagi harinya Mbak Siti datang jam 6, kaget lihat aku basah muntah dan air mata. Dia peluk aku, nangis bareng. Aku cuma bisa bisik, Mbak, suamiku pergi, dia gak mau aku lagi. Mbak Siti cuma peluk aku rat-rat, biarin aku nangis di dadanya sampai bajunya basah. Hari itu aku benar-benar jadi janda di atas ranjangku sendiri. Suami yang 3 bulan lalu janji, seumur hidup, pergi meninggalkan aku lumpuh, sendirian, dan hancur total. Perceraian di atas kasur rumah sakit. 2 minggu setelah Andi pergi, surat gugatan cerai datang lewat pos. Amplop putih biasa, tapi isinya seperti bom yang meledak di dada aku. Aku baca berkali-kali, tangan gemetar. Gugatan cerai atas dasar tidak adanya kecocokan lagi. Penggugat, Andi Pratama. Tergugat, Rina Sari. Aku cuma bisa baring di ranjang, menatap surat itu sampai mata sakit. Mbak Siti duduk di samping, pegang tanganku. Bu, sabar ya, mungkin bisa mediasi. Aku geleng-geleng kepala. Enggak, Mbak, dia sudah pasti mau cerai. Dia sudah punya Lisa. Aku nggak bisa nangis lagi, air mata sudah kering sejak malam itu. Aku cuma rasanya kosong banget, kayak badanku yang lumpuh nggak cuma dari pinggang ke bawah, tapi seluruh hati. Hakim bilang sidang pertama bisa dilakukan di rumah, karena kondisiku nggak memungkinkan ke pengadilan. Hari itu, jam 10 pagi, mobil hitam masuk ke halaman rumah. 2 orang hakim, 1 panitera, dan pengacara Andi. Andi datang terakhir, pakai baju batik rapi, tapi matanya nggak berani tatap aku. Ruang tamu jadi ruang sidang dadakan. Ranjang rumah sakit aku ditutup selimut bersih, tapi aku masih berbaring di situ, pakai baju daster sederhana, rambut acak-acakan. Aku nggak bisa duduk tegak, cuma bisa miringkan badan pakai bantal. Hakim perempuan, Bu Siti, duduk di kursi meja makan yang dipindah. Dia tatap aku kasihan. Bu Rina, kami paham kondisi ibu. Kami akan buat ini singkat. Apakah ibu setuju dengan gugatan cerai ini? Aku lihat Andi duduk di ujung, menunduk. Aku coba bicara, suara aku gemetar. Enggak, Yang Mulia.
Aku nggak setuju. Kami sudah 10 tahun nikah. Aku lumpuh karena kecelakaan, bukan karena aku mau. Dia janji akan rawat aku. Sekarang dia tinggalin aku karena dia sayang sama perempuan lain. Ruangan hening. Pengacara Andi angkat bicara. Yang mulia, klien kami merasa tidak bisa melanjutkan rumah tangga karena ketidakmampuan tergugat dalam menjalankan kewajiban sebagai istri. Selain itu, ada perbedaan visi hidup yang tidak bisa disatukan lagi. Aku teriak, kewajiban apa? Aku lumpuh, tapi aku masih bisa sayang dia. Aku masih bisa jadi ibu buat Naila. Andi angkat muka, suaranya pelan. Rin, aku minta maaf. Tapi aku nggak bisa bohongin hati aku lagi. Aku sudah bahagia sama Lisa. Aku minta hak asuh Naila juga, karena kamu nggak bisa rawat dia sendirian. Aku rasanya mau mati. Aku nangis kejer, tangan aku memukul-mukul selimut. Jangan ambil Naila. Andi, kamu jahat. Kamu tinggalin aku lumpuh. Sekarang mau ambil anakku? Hakim Bu Siti coba tenangin aku. Bu Rina, tenang. Kami akan pertimbangkan semua. Untuk sementara, hak asuh bersama, tapi anak tinggal dengan ayah karena kondisi ibu belum memungkinkan. Aku sudah nggak bisa dengar lagi. Aku teriak-teriak tanpa henti. Mbak Siti masuk, peluk aku, tapi aku dorong. Aku cuma lihat Andi berdiri, keluar ruangan tanpa bilang apa-apa lagi. Sidang selesai dalam 1 jam. Aku kehilangan suami dan hak asuh anak dalam 1 hari. Naila dibawa Andi sore harinya. Anakku nangis peluk aku. Mama, Naila nggak mau ikut papa. Naila mau sama mama. Aku peluk dia erat-erat, cium rambutnya yang wangi sampo bayi. Sabar ya, sayang. Mama akan jemput kamu secepatnya. Mama janji. Andi angkat Naila paksa, masukin ke mobil. Aku cuma bisa teriak dari ranjang. Naila, mama sayang kamu. Mobil pergi. Rumah sepi total. Mbak Siti duduk di samping, nangis bareng aku. Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku buka foto Naila di HP, lihat senyumnya, giginya yang ompong satu. Aku nangis lagi, tapi kali ini nangis marah. Marah sama Andi, marah sama kecelakaan, marah sama Tuhan yang kayaknya lagi lupa sama aku. Sidang kedua 2 minggu kemudian, lagi-lagi di rumah. Andi nggak datang, cuma pengacaranya. Mereka kasih bukti, foto aku lumpuh di ranjang, surat dokter bilang aku butuh perawatan seumur hidup. Tergugat tidak mampu menjalankan rumah tangga secara normal. Aku cuma bisa nangis. Yang mulia, aku masih bisa. Aku bisa pakai kursi roda nanti. Aku bisa kerja dari rumah. Jangan ceraiin kami. Tapi hakim geleng-geleng kepala. Kami lihat bukti, Bu. Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta. Cerai adalah jalan terbaik. Putusan dibacakan, cerai talak 1, nafkah bulanan 3 juta, hak asuh Naila ke ayah karena kondisi ibu. Aku boleh ketemu Naila 2 kali seminggu, itu pun di rumah Andi yang baru. Aku rasanya mati beneran. Aku teriak, ini nggak adil. Aku yang korban. Kenapa aku yang hilang semua? Hakim pergi. Ruangan kosong lagi. Aku cuma bisa baring, menatap langit-langit, air mata jatuh ke telinga. Malam itu aku coba bunuh diri pertama kali. Aku minum semua obat tidur yang ada di laci. 6 butir. Aku tutup mata, berharap mati aja biar gak sakit lagi. Tapi Mbak Siti keburu bangun, lihat aku muntah-muntah. Dia bawa aku ke UGD pakai ojek. Dokter bilang, Bu, untung masih bisa diselamatin. Anak ibu butuh ibu. Aku cuma nangis. Anakku sudah diambil. Dok, aku gak punya apa-apa lagi. Pulang dari rumah sakit, aku lihat ranjangku yang sama. Ranjang tempat aku kehilangan segalanya. Aku janji dalam hati, aku harus bangkit. Buat Naila. Tapi saat itu, aku cuma bisa nangis lagi. Nangis sampai pagi datang. Hari-hari tanpa Naila. Rumah langsung jadi kuburan. Pagi hari biasanya Naila lari kecil dari kamar sambil teriak. Mama bangun. Naila lapar. Sekarang hanya ada suara Mbak Siti nyapu halaman dan burung gereja di atap. Aku buka mata, lihat boneka Frozen Naila masih tergeletak di sofa. Aku cium boneka itu setiap pagi, pura-pura itu Naila.
Ketemu cuma 2 kali seminggu, Rabu dan Sabtu, masing-masing 2 jam. Itu pun di rumah baru Andi di apartemen Sudirman. Aku nggak boleh masuk, cuma di lobi. Naila turun diantar Lisa, yang sekarang sudah berani pakai baju hamil kecil-kecil meskipun perutnya belum kelihatan. Pertama kali lihat Lisa bawa Naila turun lift, aku langsung lemas. Dia pakai dress putih, rambut panjang tergerai, senyum manis ke Naila. Naila lari ke aku, peluk pinggangku yang duduk di kursi roda biasa, kursi roda listrik belum mampu aku beli. Mama, Naila kangen banget. Dia langsung nangis di pangkuanku. Aku peluk dia erat-erat, cium rambutnya berkali-kali. Mama juga kangen. Sayang, Mama bawa bekal nasi kuning kesukaanmu. Kami duduk di sofa lobi. Naila makan lahap sambil cerita sekolah. 2 jam itu aku simpan rapat-rapat di hati. Aku takut kelewatan 1 detik pun. Jam 4 tepat, Lisa datang lagi. Naila, yuk pulang. Papa nunggu. Naila peluk aku erat, nangis. Mama ikut ya. Naila nggak mau pisah lagi. Aku cuma bisa senyum paksa. Mama nanti jemput kamu ya. Sabar dulu, sayang. Lisa senyum tipis ke aku. Bu Rina, Naila baik-baik aja kok sama kami. Aku nggak jawab. Aku cuma tatap Naila sampai lift nutup. Begitu pintu lift tertutup, aku langsung nangis di kursi roda. Mbak Siti dorong aku keluar. Aku nangis sepanjang jalan sampai taksi. Malamnya aku cuma bisa buka video Naila di HP. Video dia nyanyi, Bintang Kecil, pas TK. Aku ulang terus sampai baterai habis. Aku tidur sambil peluk boneka Frozen itu, pura-pura itu tubuh kecil Naila. Hari Rabu berikutnya, Naila turun dengan mata bengkak. Dia langsung peluk aku, nangis. Papa sama Tante Lisa marah-marah semalam. Naila takut, MA. Aku langsung gemetar. Marah kenapa, sayang? Naila nangis minta pulang ke Mama. Papa bilang Naila nakal, nggak tahu terima kasih. Tante Lisa bilang Naila bikin Papa stres. Aku peluk Naila sampai sesak. Sabar ya, sayang. Mama lagi usaha ambil kamu pulang. Mama janji. 2 jam itu aku cuma peluk dia terus. Nggak mau lepas. Pas Lisa datang jemput, Naila nggak mau lepas pelukanku. Dia teriak, Naila mau ikut Mama. Lisa tarik tangan Naila paksa. Naila nangis kejer. Aku cuma bisa teriak, jangan kasar sama anakku. Lisa cuma tersenyum dingin. Bu Rina, Naila anak kami juga. Jangan ajarin dia membandel. Lift nutup. Naila masih teriak, Mama, sampai suaranya hilang. Aku pingsan di lobi. Orang-orang pada lihat, Mbak Siti panik panggil taksi. Malam itu aku demam tinggi. Aku mimpi Naila diculik. Aku kejar pakai kursi roda tapi nggak bisa nyusul. Aku bangun nangis, baju basah keringat. Mbak Siti kasih obat, peluk aku kayak ibu sendiri. Hari Sabtu berikutnya, Naila nggak turun-turun. Jam 4 lewat, aku telpon Andi berkali-kali, nggak diangkat. Akhirnya Lisa yang angkat. Maaf Bu, Naila lagi tidur. Dia capek habis main tadi. Minggu depan aja ya. Aku langsung panik. Lisa, janji kami tiap Rabu sama Sabtu. Naila anakku. Bu Rina, Naila juga anak Mas Andi. Kami lagi mau quality time keluarga. Sabar ya. Telepon ditutup. Aku teriak di lobi sampai security datang. Aku pulang dengan tangan kosong. Malam itu aku nggak makan, nggak minum, cuma baring menatap langit-langit sambil nangis tanpa suara. Mama akhirnya pindah ke rumahku karena kasihan. Dia sudah 65 tahun. Kakinya sakit rematik, tapi masih masakin aku, ganti popokku kalau Mbak Siti libur. Kami berdua nangis tiap malam. Mama peluk aku, sabar ya nak, Tuhan gak tidur. Tapi aku sudah gak percaya Tuhan lagi waktu itu. Satu malam aku buka Instagram Lisa. Dia upload foto perutnya yang mulai membuncit, caption, baby number 2 coming soon. Naila excited banget jadi kakak hati merah 2. Ada foto Naila dipaksa senyum di samping perut Lisa. Matanya kosong. Aku lempar HP sampai pecah layarnya. Aku teriak sampai tenggorokan berdarah. Mama lari peluk aku, kami nangis bareng sampai subuh.
Hari-hari tanpa Naila terasa seperti neraka yang gak ada ujungnya. Aku hidup cuma buat nunggu Rabu dan Sabtu yang sering dibatalkan sepihak. Aku makan cuma karena mama suapin. Aku mandi cuma karena Mbak Siti angkat aku. Aku hidup, tapi sebenarnya sudah mati. Satu-satunya yang bikin aku masih bernapas adalah satu kalimat yang aku ulang tiap malam sebelum tidur. Aku harus ambil Naila kembali. Apapun caranya. Aku nggak boleh menyerah. Meskipun badanku lumpuh, hati aku mulai belajar berdiri lagi. Pelan-pelan. Buat anakku satu-satunya. Andi menikah lagi. Pagi itu aku baru selesai latihan tangan sama fisioterapis online. Tangan aku sudah mulai kuat angkat botol air sendiri, ketika Mbak Siti bawa amplop coklat dari pos. Bu, dari Mas Andi kayaknya. Aku buka sambil duduk di kursi roda manual yang baru aku beli second dari OLX. Tangan aku gemetar begitu lihat kartu undangan warna emas mengkilap. Andi Pratama, Lisa Cantika. Akad nikah dan resepsi. Minggu, 27 Oktober 2024. Hotel Mulia Senayan. Tanggalnya pas 40 hari setelah cerai kami resmi. 40 hari. Belum genap 2 bulan aku ditinggal, dia sudah nikah lagi. Foto di undangan, Andi pakai beskap hitam, Lisa pakai kebaya putih, perutnya sudah membuncit jelas, tangan Andi peluk pinggang Lisa dari belakang. Senyum mereka lebar banget, kayak nggak pernah ada aku dan Naila di hidup mereka. Aku cuma bisa bengong. Undangan jatuh ke lantai. Mbak Siti ambil, baca, terus langsung peluk aku dari belakang kursi roda. Bu, sabar ya. Aku nggak nangis, aku cuma diam. Kosong. Kayak jiwa aku ikut jatuh bareng undangan itu. Malamnya aku minta mama sama Mbak Siti keluar dulu. Aku bilang mau sendiri. Mereka takut, tapi aku paksa. Begitu pintu ditutup, aku dorong kursi roda ke meja rias. Aku buka laci, ambil semua obat yang ada. Obat saraf, obat tidur, obat mak, obat demam. Semua aku tuang ke telapak tangan. Pasti lebih dari 20 butir. Aku tatap foto pernikahan kami yang masih ada di dinding. Andi peluk aku dari belakang, senyum lebar. Aku dulu cantik, bisa jalan, bisa lari, bisa peluk dia balik. Sekarang aku cuma sampah di kursi roda. Aku buka mulut, siap telan semua obat itu sekaligus. Tapi tangan aku berhenti di udara. Aku lihat foto Naila di meja. Dia senyum ompong, pakai seragam TK. Aku ingat suara dia teriak, "Mama," di lobi apartemen. Aku jatuhin semua obat itu ke lantai. Aku teriak. Teriak keras banget sampai tetangga sebelah ketuk tembok. Aku pukul-pukul kursi roda, aku tarik rambut sendiri, aku cakar muka sampai berdarah. Mama sama Mbak Siti masuk lari, peluk aku berdua. Aku cuma bisa jerit, kenapa dia bisa bahagia? Ma? Kenapa aku yang harus menderita? Mama nangis, "Nak, kamu harus hidup. Buat Naila." Aku digotong keranjang, dikasih obat penenang. Aku tidur lelap, tapi mimpi buruk terus. Aku lihat Andi nikah, Lisa pakai gaun pengantin, Naila jadi flower girl. Aku cuma nonton dari kursi roda di pojokan, gak ada yang lihat aku. Hari pernikahan tiba. Aku gak diundang, tentu saja. Tapi tetangga pada bisik-bisik, pada kasih tahu. Ada yang kirim video dari Instagram teman kantor Andi. Aku buka video itu dengan tangan gemetar. Andi berdiri di pelaminan, tersenyum lebar. Lisa cantik banget, perutnya dibalut kebaya ketat. Naila pakai dress pink, bawa keranjang bunga, dipaksa senyum di depan kamera. Pas akad, suara Andi jelas. Saya terima nikahnya Lisa Cantika dengan mas kawin tersebut, tunai. Sorak-sorai. Naila lihat ke kamera, matanya kosong. Aku zoom wajah anakku. Dia nggak senyum beneran. Aku matiin HP, lempar ke tembok. Layar pecah lagi. Malam itu aku demam tinggi. Panas 39,5 derajat. Aku mengigau panggil nama Naila terus. Mama kompres aku sepanjang malam, nangis sambil baca doa. Besok paginya, aku bangun lemas banget. Tapi ada sesuatu yang berubah di hati aku. Aku sudah nggak mau mati lagi. Aku mau hidup. Aku mau balas dendam dengan cara paling sakit buat mereka. Aku harus sukses. Aku harus ambil Naila kembali. Aku harus bikin Andi nyesel seumur hidup,
karena ninggalin aku waktu aku paling lemah. Aku telpon pengacara yang pernah nawarin jasa gratis lewat TikTok. Namanya Mas Fajar. Mas, aku mau gugat balik hak asuh Naila. Aku punya bukti mereka sering tinggalin anak sendirian sama babysitter. Aku juga mau buktikan aku sudah bisa hidup mandiri. Mas Fajar jawab, siap, Bu Rina. Kita mulai sekarang. Sore harinya aku buka TikTok pertama kali. Aku rekam video sambil duduk di kursi roda, muka masih pucat, mata bengkak. Hai, nama aku Rina. Aku lumpuh karena kecelakaan setahun lalu. Suami aku ninggalin aku pas aku paling susah. Nikah lagi 40 hari setelah cerai. Anakku satu-satunya direbut. Ini cerita aku. Kalau kalian mau denger, aku akan ceritain setiap hari. Aku upload. Malam itu video aku dilihat 50.000 orang. Komen banjir. Ada yang nangis, ada yang marah, ada yang transfer uang kecil-kecil. Aku baca satu persatu sambil nangis. Tapi kali ini nangis lega. Aku nggak sendirian lagi. Malam itu, sebelum tidur, aku buka undangan pernikahan Andi yang masih aku simpan. Aku robek pelan-pelan jadi serpihan kecil. Serpihan itu aku buang ke tong sampah. Aku bisik sendiri, selamat menikah, Mas. Nikmati bahagiamu sementara. Karena sebentar lagi, aku akan ambil semuanya kembali. Aku matikan lampu. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku tidur tanpa nangis. Aku belajar bangkit. Pagi setelah undangan itu aku robek, aku bangun dengan tekad baru. Mata aku masih bengkak, tapi hati aku sudah nggak kosong lagi. Aku dorong kursi roda ke meja makan, buka laptop pinjaman dari mama. Aku search cara jualan online dari rumah. Aku mulai kecil. Aku jual kerudung dan mukena sisa stok yang dulu aku beli buat hadiah saudara. Foto aku ambil sendiri pakai HP baru yang aku beli kredit. Aku duduk di kursi roda, pegang kerudung, senyum paksa ke kamera. Caption, kerudung cantik buat kamu yang kuat seperti aku. Harga 50.000. Dikirim dari rumah ibu lumpuh yang lagi belajar mandiri. Aku upload di Shopee dan TikTok Shop. Hari pertama nggak ada yang beli. Hari kedua, 1 order masuk. Pembeli bilang di komen, Kak, aku beli karena cerita kamu bikin aku semangat. Sabar ya Kak. Aku nangis baca itu. Aku packing sendiri pakai tangan, mama bantu lipat kardus. Uang pertama 50.000 terasa seperti jutaan. Video TikTok aku yang pertama sudah 100.000 views. Aku lanjut rekam setiap hari. Video kedua, hari ini aku latihan fisioterapi sendiri. Tangan aku sudah bisa angkat 2 kilogram. Buat kamu yang lagi susah, kita bisa bangkit bareng. Views meledak 500.000. Follower naik jadi 10.000. Komen banjir, Kak Rina hebat. Aku juga ditinggal suami, kamu inspirasi aku. Ada yang transfer donasi 100.000, 200.000. Aku simpan buat beli stok lebih banyak. 2 minggu kemudian, bisnis aku mulai ramai. Order kerudung masuk 20 per hari. Aku rekrut Mbak Siti full time packing. Mama bantu jawab chat pembeli. Aku beli kursi roda listrik secon 5 juta dari tabungan donasi. Pertama kali nyoba, aku dorong tombol, kursi bergerak sendiri. Aku keliling rumah sambil ketawa nangis. Aku bisa jalan lagi, meskipun pakai roda. Mama peluk aku dari belakang. Nak, ini awal baru. Aku tambah produk, hijab instan, tas kecil, aksesoris. Semua aku foto sendiri, ceritain di deskripsi, produk ini dibuat-buat wanita kuat seperti kamu dan aku. Pembeli suka karena cerita emosional itu. Omset bulan pertama 10 juta. Aku bayar pengacara Mas Fajar 2 juta cicil. Sekarang aku bisa ketemu Naila lebih sering karena aku gugat ulang hak asuh. Pengadilan kasih izin 3 kali seminggu, karena bukti aku sudah mandiri. Naila mulai bisa tidur di rumah seminggu sekali. Pertama kali dia tidur lagi di ranjangku, aku peluk dia sepanjang malam. Mama janji, kamu bakal pulang selamanya. Naila cerita, Papa sama Tante Lisa sering berantem. Baby baru lahir bulan depan, mereka sibuk banget. Naila sering sendirian sama Mbak babysitter. Aku peluk dia lebih erat. Sabar ya, sayang. Mama lagi usaha. TikTok aku meledak.
Satu video aku cerita lengkap. Kecelakaan, Andi pergi, cerai, undangan nikah. Views 5 juta. Follower 200.000. Media mulai hubungi, podcast, wawancara online. Aku cerita blak-blakan, nangis di kamera, tapi aku nggak malu lagi. Aku ditinggal karena lumpuh. Tapi sekarang aku berdiri di hati sendiri. Donasi masuk deras, 50 juta dalam sebulan. Aku beli stok besar, sewa gudang kecil, rekrut 2 karyawan. Omset naik jadi 50 juta per bulan. Aku beli rumah kecil baru di pinggir Bekasi, aksesibel buat kursi roda. Mama pindah serumah, Mbak Siti jadi asisten tetap. Aku mulai terapi intensif. Dokter bilang kemungkinan kecil bisa jalan lagi, tapi aku latihan setiap hari. Angkat beban, renang di kolam portabel yang aku beli. Kaki aku mulai ada rasa sedikit, meskipun masih lumpuh. Satu hari, Andi telpon pertama kali setelah nikah. "Rin, aku lihat video kamu di TikTok. Kamu hebat sekarang ya." Suara dia pelan, kayak nyesel. "Terima kasih, Mas. Aku hebat karena kamu tinggalin aku. Kalau enggak, aku mungkin masih bergantung sama kamu." Dia diam lama. "Naila kangen kamu." Dia sering nangis minta pulang. Aku ketawa dingin. "Ya, aku tahu. Aku lagi gugat hak asuh penuh. Pengacara aku bilang bukti kalian sering tinggalin dia cukup kuat." Dia panik. "Rin, jangan. Lisa lagi hamil besar, kami butuh Naila di sini." "Mas, Naila anakku. Kamu sudah punya keluarga baru, biarin aku rawat anakku sendiri." Telepon aku tutup. Aku nggak nangis lagi, aku senyum. Follower aku sekarang 500.000. Aku buka kelas online, cara bangkit dari patah hati dan sakit fisik. Ratusan orang daftar, bayar 100.000 per sesi. Uang masuk terus. Aku donasi balik ke panti asuhan dan komunitas difabel. Malam tahun baru, aku sama Naila, Mama, Mbak Siti duduk di teras rumah baru. Naila tidur di pangkuanku. Aku lihat kembang api. Dulu aku pikir hidup aku selesai. Sekarang aku punya bisnis, punya dukungan ribuan orang, punya harapan ambil Naila kembali. Aku bisik ke langit, "Terima kasih, Tuhan. Aku sudah bangkit." Tapi aku tahu perjuangan belum selesai. Sidang hak asuh besok bulan. Aku harus menang. Keadilan yang datang terlambat. Tanggal 15 Maret 2025, hari sidang penentuan hak asuh penuh. Aku masuk ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan kursi roda listrik baru yang warna silver mengkilap. Baju aku gamis hitam elegan, kerudung segi 4 rapi, make up tipis tapi mata aku tajam. Di belakang aku ada Mas Fajar, pengacara, Mama, Mbak Siti, dan 2 orang saksi. Mantan babysitter Naila yang aku bayar untuk bersaksi, plus psikolog anak yang aku sewa. Andi duduk di bangku tergugat, wajahnya kusut, mata cekung. Lisa di sampingnya, bawa bayi laki-laki umur 3 bulan yang nangis pelan. Mereka kelihatan capek banget. Hakim perempuan yang sama, Bu Siti, memulai sidang. Sidang hari ini menentukan hak asuh anak Naila Putri Pratama, usia 8 tahun. Penggugat, ibu kandung, meminta hak asuh penuh dengan alasan sudah mampu secara finansial dan psikologis. Tergugat, ayah kandung, menolak. Mas Fajar langsung maju. Dia tunjukkan bukti setebal 200 halaman. Rekening koran aku, omset bisnis 150 juta per bulan terakhir. Foto rumah baru ramah difabel, kamar Naila yang sudah aku siapkan lengkap dengan kasur princess. Laporan psikolog, Naila mengalami kecemasan berat karena sering ditinggal orang tua kandung dan ibu tiri. Kesaksian babysitter, Naila sering terkunci di kamar sendirian sambil nangis minta Mama Rina. Kadang sampai pagi. Aku diminta bicara. Aku dorong joystick kursi roda sampai depan hakim. Suara aku tenang, tapi tegas. "Yang mulia, setahun lalu saya lumpuh total, ditinggal suami, anak saya direbut. Saya pernah mau mati berkali-kali. Tapi saya bangkit. Saya sekarang punya bisnis sendiri, punya rumah sendiri, punya ribuan orang yang dukung saya. Saya bisa kasih Naila hidup yang layak, yang penuh kasih sayang, tanpa harus jadi pengemis cinta ayahnya lagi." Hakim mengangguk. Giliran Andi. Dia berdiri gemetar. "Yang mulia, saya akui saya salah dulu. Saya panik, saya takut, saya lari ke Lisa. Tapi Naila tetap anak saya. Saya sayang dia."
Suara Andi tercekat. Lisa menunduk, bayinya nangis lebih keras. Hakim tanya Naila yang sudah dipanggil ke ruangan terpisah bersama psikolog. Hakim baca laporan. Anak menyatakan dengan tegas ingin tinggal bersama ibu kandung. Anak merasa lebih aman dan dicintai di sana. Ruangan hening. Andi menutup muka dengan tangan. Putusan dibacakan. Dengan ini pengadilan memutuskan. 1. Hak asuh penuh Naila Putri Pratama diberikan kepada ibu kandung, Rina Sari, efektif hari ini juga. 2. Ayah berhak menjenguk 2 kali sebulan dengan pengawasan. 3. Ayah wajib membayar nafkah anak 5 juta rupiah per bulan. Palu hakim diketuk 3 kali. Aku langsung nangis. Bukan nangis sedih, tapi nangis lega yang paling dalam yang pernah aku rasakan seumur hidup. Sore harinya Naila pulang ke rumah kami yang baru. Mobil pengadilan antar dia lengkap dengan tas sekolah dan boneka Frozen-nya. Begitu pintu dibuka, dia lari kecil, lompat ke pangkuanku di kursi roda. Mama, Naila pulang selamanya ya? Aku peluk dia sampai sesak. Iya, sayang. Selamanya. Mama janji gak akan pernah lepas kamu lagi. Malam itu kami tidur bertiga. Aku, Naila, Mama. Naila tidur di pelukan aku, tangannya kecil memeluk leherku. Aku cium keningnya berkali-kali sampai dia tertidur. 2 minggu kemudian, Andi datang ke rumah tanpa Lisa. Wajahnya kurus, matanya sembab. Dia bawa kado besar buat Naila. Rin, boleh ngomong sebentar? Aku izinkan dia masuk, tapi cuma sampai ruang tamu. Naila aku suruh main di kamar sama Mbak Siti. Dia duduk di sofa, tangannya gemetar. Rin, aku salah banget. Lisa sekarang stres berat ngurus bayi, kami sering berantem. Aku baru sadar, aku hilangin permata paling berharga gara-gara takut susah. Maafin aku, Rin. Kalau bisa balik, aku mau balik. Aku tatap dia dingin. Aku sudah gak benci lagi, tapi juga gak ada rasa sayang tersisa. Mas, dulu kamu ninggalin aku waktu aku lumpuh. Gak bisa apa-apa, cuma bisa nangis di ranjang. Kamu bilang aku beban. Sekarang aku sudah bisa berdiri sendiri. Kamu minta balik? Terlambat, Mas. Terlambat banget. Dia menangis. Beneran nangis kayak anak kecil. Aku tahu aku gak pantas. Tapi Naila, boleh aku ketemu lebih sering? Sesuai putusan pengadilan aja, Mas. 2 kali sebulan. Naila butuh ayah, tapi aku gak mau dia luka lagi. Andi berdiri, peluk Naila sebentar, cium keningnya, lalu pergi dengan mobil yang sekarang jauh lebih sederhana dari dulu. Pintu aku tutup. Aku peluk Naila erat-erat. Dari hari ini, cuma kita berdua, sayang. Mama akan jadi ayah sekaligus ibu buat kamu. Naila senyum lebar. Mama paling kuat di dunia. Setahun kemudian, bisnis aku sudah punya 20 karyawan. TikTok aku 3,5 juta follower. Aku sering diundang jadi pembicara motivasi. Aku beli mobil MPV yang bisa masuk kursi roda langsung. Naila sekolah di tempat terbaik. Nilai selalu 10. Kaki aku masih lumpuh. Dokter bilang 99% permanen. Tapi aku nggak peduli. Aku sudah bisa berjalan lebih jauh dari orang yang punya kaki sehat. Aku berjalan dengan hati yang utuh, dengan cinta anakku, dengan ribuan doa orang-orang yang pernah aku bantu lewat cerita aku. Satu malam, Naila tanya sambil selonjor di pangkuanku. Mama, nanti kalau Mama bisa jalan lagi, Mama mau lari kemana? Aku cium keningnya, tersenyum. Mama nggak perlu lari lagi, sayang. Karena sekarang Mama sudah sampai di tempat yang paling Mama inginkan. Di pelukan kamu, selamanya.